Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan ad-durus al-yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-289, yaitu tentang kisatu man takallama fil mahdi, yaitu tentang kisah yang dapat berbicara ketika dalam buayan atau ketika masih bayi. Kita akan petik pelajaran dari kisah tersebut. Kisah ini berasal dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ahadits Al-Anbiya bab qauluhu ta'ala wadhkur fil kitabi Maryam, nomor 3436, dan juga riwayat Imam Muslim dalam kitabu Al-Bir Wassilah babu taqdimi birril walidain al-tatawu bis salat, nomor 2550, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa salasah, Isa ibnu Maryam wa sahibu Jurayj, wa kana Jurayjun rajulan abidan fattakhadha sawma'atan fakana fiha fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj, faqala ya rabbi ummi wa salati, faqbala ala salatihi fansarafat. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj, faqala ay rabbi ummi wa salati, faqbala ala salatihi. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj, faqala ay rabbi ummi wa salati, faqbala ala salatihi, faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Fatadhakara banu Israil Jurayjan wa ibadatahu wa kanat imra'atun bagiyun yutamatsalu bihusniha faqalat in syi'tum laftinannahu, fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha, fatat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a alaiha fahamalat. Falamma waladat qalat wa min Jurayj fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu wa ja'alu yadribunahu faqala ma sya'nukum, qalu zanaita bihadhil bagi fawaladat minka, qala aina sabi, faja'u bihi faqala da'uni hatta usalliya, fasalla falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi batnihi wa qala ya gulam man abuka, qala fulanun ar-ra'i, faqbalu ala Jurayjin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi wa qalu nabni laka sawma'ataka min zahabin, qala la aiduha min tinin kama kanat fafa'alu. Wa baina sabiyun yarda'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanatin, faqalat ummuhu Allahumma ja'al ibni misla hadha, fataraka sadya wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mislahu, thumma aqbala ala sadihi faja'ala yartadi'u
Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi as-sabbabati fi fihi. Faja'ala yamussuha qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti wa sarakti wa hiya taqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mislaha. Fataraka ar-rada'a wa nazara ilaiha wa qala Allahumma ij'alni mislaha. Fahunalika taraja'a al-haditha faqalat marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ij'al ibni mislahu faqulta Allahumma la taj'alni mislahu wa marru bi hadhihi al-amah wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarakti faqultu Allahumma la taj'al ibni mislaha faqulta Allahumma ij'alni mislaha. Qala inna dzalika rajul kana jabbaran faqultu Allahumma la taj'alni mislahu wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa sarakti wa lam tasrik faqultu Allahumma ij'alni mislaha. Muttafaqun alaihi. Masyaallah, panjang hadisnya ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW Nabi bercerita, kata Nabi SAW, lam yatakallam fil mahdi illa salasa. Tidak ada yang berbicara ketika masih bayi kecuali tiga bayi. Yang pertama yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Ya, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan kisahnya masyhur ya. Kisahnya masyhur, dan dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tidak ada antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW seorang nabi. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi. Ya, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nabi setelahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini merupakan bantahan bagi ahli sejarah yang mengatakan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada seorang nabi namanya Khalid bin Sinan. Ini merupakan kisah yang dusta yang tidak ada asal usulnya dan tidak sahih sahih. Tentang kisah Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam surat Maryam panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, kemudian ibunya Maryam dianggap seorang wanita pezina, padahal bapaknya bukan seorang pezina, ibunya juga bukan seorang pezina. Kemudian ketika mereka bertanya kepada Maryam, maka Maryam mengisyaratkan untuk menunjuk bertanya kepada bayi yang beliau gendong. Kemudian Nabi Isa pun mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam." Ada 7 kalimat yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi ketika itu ya. Inni Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan yang telah menjadikanku sebagai keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan padaku untuk senantiasa menjaga salat dan zakat, membayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuaku, biwalidati kepada ibuku, dan
tidak menjadikanku seorang yang jabbar, seorang yang sombong, seorang yang angkuh di muka bumi. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untukku, atasku, pada hari di mana aku dilahirkan, pada hari di mana aku diwafatkan, dan pada hari di mana aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini surat Maryam ayat 30 sampai 33 dan kisahnya masyhur. Masyhur. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama, bayi yang bisa berbicara itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua itu Sahibu Jurej. Itu Sahibu Jurej. Dan kata Nabi SAW, Jurej itu ada seorang ahli ibadah. Dia membuat sebuah sauma'ah. Sauma'ah itu seperti tempat ibadah yang beliau gunakan khusus untuk beribadah. Beliau ahli ibadah. Kemudian pada suatu hari, ibunya datang, sedangkan Jurej sedang sholat sunnah. Kemudian Jurej dipanggil oleh ibunya, wahai Jurej. Kemudian di dalam hati Jurej, beliau mengatakan, wahai ya Allah, aku harus pilih mana? Ibuku atau sholatku? Akhirnya Jurej memilih sholatnya, meneruskan sholatnya, dan mengabaikan panggilan ibunya. Di hari yang kedua sama juga begitu. Ibunya panggil, dia sedang sholat. Akhirnya dia memilih sholat dan meneruskan sholatnya. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Dan ini kisah dari Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari ketiganya begitu juga. Ketika ibunya panggil, Jurej sedang sholat. Kemudian ibunya mengatakan, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan, jangan wafatkan dia sampai dia terkena fitnah seorang pezina, seorang wanita pezina. Kemudian Bani Israel menyebutkan ada seorang ahli ibadah namanya Jurej. Dan ada seorang wanita pezina yang ingin mengganggunya, menggodanya. Ya, seorang wanita pezina cantik, jelita ingin menggoda siapa? Jurej. Apakah dia tergoda atau tidak? Dan ternyata ya Jurej menolak dan tidak menghiraukan ajakan si wanita pezina tersebut. Akhirnya wanita pezina tersebut pun tidak kehabisan akal. Dia berusaha mendatangi seorang pengembala kambing yang biasa mengembalakan kambing di dekat dengan tempat ibadahnya Jurej, dekat dengan sauma'ahnya. Akhirnya wanita pezina tersebut pun ya melakukan hubungan terlarang dengan lelaki pengembala kambing tersebut sampai wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak. Kemudian ketika anak itu dibawa, wanita pezina itu ditanya oleh orang-orang Bani Israel, anak siapa ini? Nah, wanita pezina itu mengatakan, ini anaknya Jurej. Jurej. Akhirnya Jurej pun di bahasa kita mah di demo lah. Kok ahli ibadah kok melakukan zina, kan begitu. Akhirnya disuruh keluar dari tempat ibadahnya, bahkan orang-orang menghancurkan tempat ibadahnya Jurej karena Jurej telah melakukan tindakan buruk, perbuatan yang tidak baik, kan begitu, yaitu berzina dengan wanita pezina. Ini tuduhan mereka. Akhirnya mereka pun memukul atau menghukum Jurej. Sampai Jurej mengatakan, Masya nukum, ada apa dengan kalian? Kok saya diperlakukan seperti ini, ada apa? Kata Jurej. Kemudian kata orang-orang Bani Israel, Zanaita bihadil bagi fawaladat minka. Kau telah berbuat zina dengan seorang wanita pezina dan akhirnya wanita itu melahirkan anak. Kemudian Jurej mengatakan, aina sobi, mana anak itu? Coba bawa sini. Akhirnya orang-orang Bani Israel membawa bayi tersebut di hadapan Jurej. Dan Jurej mengatakan, da'uni hatta usalliya, biarkan aku sholat terlebih dahulu. Sehingga Jurej pun sholat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholatnya, Jurej atas sabi mendatangkan mana bayinya, kemudian ta'ana fi batnihi,
agak-agak menekan perut bayi tersebut seraya mengatakan, ya gulam man abuka, wahai bayi, siapa bapakmu? Akhirnya bayi tersebut pun bicara, fulanun arra'i, fulan si pengembala kambing, si pengembala kambing. Ini orang-orang lihat nih, menyaksikan si bayi itu bisa berbicara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bayi masih umur ya baru nggak ada sebulan atau apa namanya, bayi fil mahdi ya, masih dalam buayan. Ya, berbicara dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu ala Jurayj yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Akhirnya orang-orang pun minta maaf kepada Jurayj, bahkan mereka pun ya menciumi Jurayj dan bertindak sebenarnya gulu ya, berlebihan, sampai mengagung-agungkan si Jurayj. Masya Allah, ini orang wali kalau bahasa kita mah. Ini wali nih. Ini bayi ditekan perutnya, ditanya bisa ngomong, subhanallah. Akhirnya orang-orang Bani Israel mengatakan, nabni laka sauma'ataka min zahabin. Wahai Jurayj, bagaimana kalau kita bangun kembali tempat ibadahmu dari emas? Kata Jurayj, la, tidak. Aiduha, kembalikan seperti semula. Bangun dari ya tanah atau yang semisalnya. Akhirnya mereka pun mengerjakan apa yang dikatakan Jurayj. Ini kisah kedua. Kisah kedua, bayi yang bisa berbicara. Kisah yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, seorang anak yang digendong oleh ibunya yang sedang menyusui. Kemudian ketika bayi tersebut sedang disusui oleh ibunya, lewat seorang laki-laki yang mengendarai kendaraan yang mewah. Ya, zaman dulu kendaraan mewah, kendaraan orang kaya itu nampak sekali. Dari perhiasan di kudanya, di kencananya, kuda kencana, ya, dan seterusnya, naik kuda kencana dan seterusnya. Sehingga ibu bayi tersebut mengatakan, Allahumma ja'al ibni misla hadza. Ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini. Akhirnya bayi tersebut yang tadi sedang menyusui di dengan ibunya, di lewat ASI, air susu ibu, fataraka sadia, meninggalkan susuannya dan melihat laki-laki yang lewat tadi. Kemudian bayi itu mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Ini bayinya langsung bisa bicara. Suma akbala ala sadihi faja'ala yartadi'u. Kemudian setelah bicara seperti itu, bayi tadi kembali menyusui dari susu ibunya. Ya. Kemudian Abu Hurairah menuturkan, seakan-akan aku melihat Nabi SAW mempraktekkan bayi tersebut menyusui dengan jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sedang ngenyot gitu ya, ngenyot puting susu dengan jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu lewat seorang jariyah, seorang amah, seorang budak wanita yang dipukuli oleh manusia, sambil dipukul. Iya. Orang-orang mengatakan, zanaiti sarakti, kamu telah berbuat zina, kamu telah mencuri. Sedangkan wanita budak itu mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong dan wakilku. Maka ibu bayi tersebut melihat wanita yang dipukul tadi, mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita tersebut. Akhirnya bayi tadi mendengar perkataan ibunya, taraka ar-rada, meninggalkan susuan dari ibunya dan melihat wanita tadi. Wanita yang dipukul tadi ya. Kemudian bayi tersebut mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Fahunalika taraja al-haditha faqalat marra rajulun hasanul hay'ah. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adapun lelaki yang lewat dengan kendaraan yang mewah, gagah dan seterusnya, kemudian ibunya mengatakan, Allahumma ij'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikan anakku sepertinya. Dan anaknya mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia.
Adapun wanita yang lewat dipukulin, kemudian ibunya mengatakan ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Kemudian bayinya mengatakan, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Maka bayi itu mengatakan, inna zalika rajul kana jabbaron. Laki-laki yang lewat tadi itu adalah lelaki yang jabbar, yang sombong, yang angkuh, congkak di muka bumi. Ya. Makanya bayi itu mengatakan, la Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Adapun wanita yang tadi yang dituduh mencuri dan berzina, sebenarnya dia tidak berzina. Sebenarnya dia tidak mencuri. Ketika dalam kondisi yang demikian diuji, ya, dia mengatakan Allahumma hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. Maka bayi itu mengatakan Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, ya, jadikan aku seperti dia yang senantiasa yang minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Masya Allah. Kita ambil faidah. Kita ambil pelajaran dari kisah ini, yaitu kisah 3 bayi yang berbicara ketika masih dalam buayan. Pelajaran yang pertama disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis nomor 259 dalam bab fadlu dha'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Itu bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah dari sisi harta, dari sisi kedudukan dan seterusnya, ya. Hadis nomor 259 dalam Riyadhus Shalihin. Baik, kita ambil faidah pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, anal insan idza zana faqad yubtala nasluhu bizina wal iyazu billah. Kalau ada seorang telah berzina, maka ya, keturunannya akan diuji dengan zina juga. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan zina. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keturunan kita dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Maryam ketika dituduh oleh orang-orang Bani Israel, wahai Maryam, engkau telah berzina padahal bapakmu, ibumu bukan pezina. Ya, bukan pezina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Maryam untuk mengisyaratkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang masih kecil waktu itu, ya. Ya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah dari kisah ini. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Sebagaimana menjadikan bayi yang asalnya itu belum bisa bicara, baru lahir belum bisa bicara, tapi Allah maha mampu menjadikan bayi bisa berbicara. Sebagaimana bumi itu nggak bisa ngomong, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu menjadikan bumi bisa berbicara. Seperti dalam surat Az-Zalzalah, Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang kabar-kabar manusia yang ada di atasnya. Ya. Nabi SAW ketika Fatu Makkah masuk dari pintu Mekah di atas, ya, bagian atas Saniyatil A'la, kemudian keluar dari Saniyatil Sufla. Ya, apa faidahnya, hikmahnya? Kata para ulama, supaya bumi menjadi saksi ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi saksi, ketika Haji Wada tahun 10 Hijriah, Nabi SAW masuk Mekah dari Saniyatil A'la, kemudian keluar dari Mekah menuju Madinah itu dari Saniyatil Sufla. Kata para ulama, kenapa kok beda tempat masuk dan keluarnya? Seperti sholat Id, kita jalan dari satu tempat, pulang dari tempat yang lain, kan begitu. Beda jalan. Supaya bumi menjadi saksi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Nanti bumi juga akan berbicara dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang selanjutnya yaitu
itsbatu mu'jizatil anbiya wa karamatil auliya is-salihin. Penetapan adanya mukjizat para nabi dan rasul. Bahwasanya mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan rasul, kemampuan yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bahkan para ulama menyebutkan ada sekitar 1000 lebih mukjizat Nabi SAW. Tidaklah mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu pasti ada juga pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada penetapan karomah. Karomah itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang soleh dari kalangan manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Iya, karomah itu nggak bisa diulang-ulang. Ya, beda sama sihir. Kalau sihir bisa diulang-ulang dan bisa ditonton oleh manusia. Kalau karomah nggak bisa tayangan ulang, ya live, siaran langsung, nggak bisa diulang lagi. Ya, misalnya ada orang, naik motor, kemudian kepleset motornya masuk ke jurang, motornya hancur, orangnya selamat. Ada kemungkinan ini karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba diulang lagi, ya, coba diulang lagi, nggak bisa. Ya minimal patah-patah lah itu tulang, kan begitu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu anna du'a al-walid idza kana bihaqqin fa innahu hariyun bil ijabah. Panggilan orang tua itu wajib dipenuhi walaupun kita sedang sholat. Maksudnya sholat sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, ya, sholat sunnahnya batalkan. Karena ya, yang wajib itu lebih utama didahulukan daripada yang sunnah. Beda kalau misalnya sholat wajib. Ini kita lagi sholat wajib nih, orang tua panggil. Ya, kewajiban hak Allah Subhanahu Wa Taala harus didahulukan daripada hak makhluk. Tapi kalau misalnya kita lagi sedang sholat sunnah, dipanggil oleh orang tua, wajib datang. Apalagi kalau lagi main. Cuma sedang main, dipanggil orang tuanya, nak, sini nak. Ya, wajib datang. Datang. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah bahwasanya doa kedua orang tua itu makbul, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ya, makanya ini peringatan untuk orang tua, jangan sampai mendoakan keburukan untuk anaknya, nggak boleh. Jangan sampai mendoakan keburukan untuk anaknya. Jangan. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, biar bagaimanapun juga itu ya anak kita. Biar bandelnya bagaimanapun juga itu anak kita. Doakan kebaikan. Kebaikan. Maka kebaikan yang akan kita dapatkan juga sebagai orang tua. Kalau kita doakan keburukan, ya kitanya juga nanti akan menyesal. Kenapa? Kok saya doakan keburukan, bukan doakan kebaikan. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita ya. Dari sini kita juga bisa ambil faedah. Yang keenam, anal insan idza ta'arrafa ila Allah fi ar-raha arrafa fi syiddah. Sungguhnya manusia jika mengenal Allah, jika dekat dengan Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya ketika dia dalam keadaan susah. Lihat bagaimana ahlul ibadah itu, iya, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juraij dalam keadaan lapang dia senantiasa ibadah. Ketika dalam keadaan sempit Allah tolong dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya. Dalam kisah ini juga kita bisa ambil faidah. Anna walada zina yulhaqu az-zani. Anak zina itu dinisbatkan atau dinisbatkan secara biologis ya kepada bapaknya. Ya, itu anak bapaknya. Makanya Juraij mengatakan, man abuka? Siapa bapaknya? Bapak biologisnya siapa nih? Kemudian bayi itu mengatakan, abi fulan ar-ra'i. Bapakku adalah si fulan, pengembala kambing. Ya, ini secara biologis ya, secara biologis.
Walaupun nanti secara hukum anak zina itu ya akan dinisbatkan kepada ibunya. Misalnya Fulan bin Fulanah, atau anaknya perempuan Fulanah bintu Fulanah. Iya, dinisbatkan kepada ibunya. Dan juga anak hasil zina itu tidak dapat warisan. Dan ketika nikah tidak boleh diwalikan oleh bapaknya, apalagi anaknya perempuan misalnya. Ya, kalau anak laki kan nggak perlu wali. Kalau anak perempuan nanti, ya, maka dia tidak boleh diwalikan oleh bapak biologisnya. Dan tidak boleh juga dinisbatkan kepada bapak sambung, ya, karena itu anak hasil perbuatan zina. Maka dia dinisbatkan kepada ibunya. Misalnya Fulan bin Fulanah, seperti Isa ibnu Maryam. Walaupun Isa ibnu Maryam bukan anak zina, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam, dan ruh itu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Nabi Isa alaihissalam sama seperti Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, seperti manusia biasa juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah itharu birril walidain anit tatawu bis salati wa ghairiha, mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada salat tatawu, salat sunnah. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Dan pelajaran selanjutnya fadlul ilmi alal ibadah bighairi ilmin, keutamaan berilmu daripada ibadah tanpa ilmu. Ini Jurej ahli ibadah tapi nggak berilmu. Ketika dia sholat sunnah dipanggil ibunya, dia pilih sholat. Ini kan menunjukkan kebodohan dia. Iya. Walaupun dia ahli ibadah. Ahli ibadah itu lebih suka diganggu oleh lebih disukai oleh jin, oleh iblis daripada orang yang berilmu. Kenapa? Karena ahli ibadah itu gampang sekali digoda. Karena dia beribadah tidak di atas dasar ilmu. Beda dengan ahli ilmu, walaupun ibadahnya sedikit tapi di atas ilmu. Ini Jurej lagi sholat sunnah, ibunya panggil, ya seharusnya dia batalkan sholatnya karena sholat sunnah. Beda sama sholat wajib. Pelajaran selanjutnya, makru ahlil batil bis solihina qadimun. Makar tipu daya orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang batil itu terhadap orang-orang soleh itu sudah lama, sejak dulu ada. Lihat bagaimana makarnya wanita pezina tadi, ingin menggoda Jurej. Bagaimana supaya dia tergelincir, gimana supaya dia berbuat maksiat, gimana akhirnya digoda, dirayu, ya, tapi nggak mempan. Sampai akhirnya dengan cara lain, subhanallah, akhirnya dia memberikan tubuhnya kepada lelaki pengembala kambing, menghinakan dirinya. Iya, menghinakan dirinya. Oh, nggak ada yang lain, udah pengembala kambing pun jadi, subhanallah. Ya, jadi makar orang-orang yang berbuat batil itu sudah ada sejak lama, sejak dulu sampai hari kiamat. Dari sini kita juga bisa ambil faedah, ahlus sidqi ma Allah la tadurruhumul fitan. Orang-orang yang jujur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat tidak akan memudaratkan dia. Tidak akan memudaratkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Kemudian pelajaran selanjutnya, fi hadza ayatun min ayatillah. Dari kisah ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini kita bisa ambil faidah pelajaran al-insanu bitaqwahu wa amalihi la bimazharihi wa libasihi. Seseorang itu dilihat barometernya karena ketakwaannya, bukan karena pakaiannya, bukan karena yang nampak dari penampilan dia. Dia pakai sorban, dia pakai jubah, jenggotan misalnya, tampang
seperti kelihatan orang-orang alim, tapi ternyata melakukan kesyirikan, mengajak kebid'ahan. Iya. Jangan tertipu dengan casing, dan kita sering ulang, jangan tertipu dengan casing. Terkadang casing itu menipu. Tampilannya seperti kiai, ternyata amalannya seperti dukun. Ya, amalannya amalan dukun. Tampilannya seperti orang soleh, tapi ternyata dia suka maksiat. Nah, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, dari setiap kisah yang kita alami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dan kita bertawakal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam, di atas iman. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.